Selamat datang sahabat kakak semuanya. Sebelum memulai acara, aku izin menyampaikan beberapa hal teknis ya. Sahabat kakak dimohon untuk mengganti nama dengan format, nama dan asal daerah. Kemudian, silakan menyalakan kamera dan menggunakan visual latar belakang yang telah dibagikan. Selain itu, sahabat kakak diminta untuk mematikan mikrofon sampai diberikan kesempatan untuk berbicara. Silakan sahabat kakak untuk mengganti format namanya. Aku lihat masih banyak nih yang belum ganti nama. Yuk ganti nama dulu. Format yang dipakai yaitu nama dan juga asal daerah ya. Oke, udah banyak yang ganti nih. Yuk yang belum diganti dulu. Jangan lupa kameranya juga dinyalakan ya sahabat kakak. Untuk Kak Ika, Kak Indri, dan teman-teman yang lain, silahkan untuk mengganti nama dengan format, nama dan juga asal daerah. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Shalom, selamat malam, dan selamat datang di acara Book Talk Menyelami Kehidupan Laut bersama Cetacea Nusantara, kolaborasi Serasi Club dan Cetacea Nusantara. Nah, teman-teman, di Yayasan Kokalbe, kita punya panggilan khusus nih untuk teman-teman, yaitu sahabat kakak. Jadi, malam ini aku akan panggil teman-teman dengan sebutan sahabat kakak, supaya kita lebih akrab ya. Oke. Perkenalkan, aku Bel, salah satu aware digitu dari NTT yang akan memandu dan menemani sahabat kakak semuanya di acara malam ini. Salam kenal semuanya. Yuk sahabat kakak absen dulu yang udah hadir di Zoom nih. Asalnya dari mana aja? Ada yang dari NTT nggak? Halo Kak Koirun, salam kenal. Halo Kak Tika. Wah, ada yang dari NTB. Wah, ada yang dari Sumba nih. Halo Kak Saveria. Ada yang dari Jawa Tengah juga nih. Dari Sulsel. Dari Jawa Timur. Wah, ramai ya teman-teman. Wah, ada juga nih yang dari NTT. Oke, terima kasih sahabat kakak. Nah, sekali lagi aku ingatkan sahabat kakak untuk eh, teknis acara hari ini supaya dapat berjalan dengan lancar sampai akhir ya. Sahabat kakak, silakan mengganti nama akun Zoom dengan nama dan juga asal daerah. Dan untuk sahabat kakak yang tidak berhalangan, silahkan menyalakan kamera dan menggunakan visual latar belakang. Dan mikrofon teman-teman mohon untuk dimatikan dan boleh dinyalakan ketika dipersilahkan untuk berbicara. Oke, sahabat kakak, untuk acara Book Talk kali ini ada yang menarik. Sahabat kakak yang membagikan keseruan dan
Sahabat kakak, silahkan membagikan keseruan dan insight yang sahabat kakak dapatkan di Book Talk hari ini di sosial media dengan tag atau mention @Yayasan Kokalbe dan @Cetasea Nusantara. Jangan lupa juga untuk gunakan hashtag BookTalkYKKXCN dan pastikan akun sahabat kakak Oke, maaf ya sahabat kakak. Untuk sahabat kakak yang mempunyai postingan atau stories yang paling menarik akan mendapatkan hadiah menarik nih. Jadi jangan lupa untuk bagikan keseruan malam ini ya sahabat kakak. Dan jangan lupa untuk ikuti acara malam ini sampai dengan selesai. Sebelumnya, izinkan aku untuk menyapa dan mengucapkan selamat datang kepada Kak Ona Tukan dari Cetasea Nusantara. Halo Kak Ona. Halo Kak Bel, suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas Kak. Terima kasih telah hadir Selamat malam di semuanya. acara. Oke, sahabat kakak. Nah, sekarang agenda untuk hari ini kita akan mulai dengan pembukaan dan pengenalan Serasi Club. Selanjutnya, read aloud buku A Journey of a Whales dan talk show bersama Cetacean Nusantara serta sesi tanya jawab dan penutupan. Tidak lupa nanti kita akan menutup dengan sesi foto bersama. Jadi ingat, harus bertahan sampai akhir acara ya, sahabat kakak. Nah, agar lebih hikmat acara malam ini, mari kita bersama-sama memulai dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita. Kepada sahabat kakak dipersilahkan untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sahabat kakak. Untuk acara hari ini akan ada e-sertifikat. Tetapi linknya akan dibagikan di akhir acara. Jadi jangan lupa untuk mengikuti acara ini sampai selesai. Oke, next slide, Kak. Nah, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, kita akan mulai dengan ice breaking. Untuk ice breaking kali ini adalah This or That Sea Edition. Yuk, sahabat kakak, aku pengen tahu nih gimana kesiapan sahabat kakak. Boleh kasih reaction dengan reaction clap, jempol, atau heart, atau apapun emoji yang sahabat kakak mau kasih. Atau boleh nih lewat kolom chat. Yuk, sahabat kakak. Gimana nih, masih semangat nggak? Baru mulai acaranya nih. Wah, Kalina masih semangat nih. Ya harus semangat dong. Wah, masih semangat ya. Oke. Kalau gitu kita mulai ice breaking-nya ya. Oke, jadi untuk ice breaking kali ini akan ditampilkan dua gambar di layar. Sahabat kakak, silakan memilih salah satu dari kedua gambar tersebut yang paling sahabat kakak sukai. Dan jangan lupa untuk kasih alasannya ya. Silahkan ramaikan kolom chat atau kalau pengen ngomong, boleh banget raise hand dan bakal aku kasih kesempatan untuk bicara. Oke, next slide Kak. Yuk kita lihat apa yang ada di slide setelah ini. Oke, sahabat kakak. Kalau misalnya ke pantai, sahabat kakak lebih memilih berjemur atau berenang? Yuk, siapa yang lebih suka berenang? Saya. Oke, Kak Suwestin kayaknya udah siap banget nih. Yuk, kenapa Kak Suwestin lebih senang berenang?
Halo Kak Siwestin. Oke, sepertinya ada kendala jaringan ya. Aku lihat di kolom chat udah rame banget nih. Ada yang pengen berenang, ada yang pengen berjemur, tapi ada juga yang nggak mau dua-duanya. Gimana nih? Wah, ada yang bilang berenang biar lebih ngefeel. Tapi ada juga yang nggak bisa berenang. Oke, oke, oke. Terima kasih ya sahabat kakak. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke. Nah, sahabat kakak, kali ini ada pilihan sunrise sama sunset. Siapa nih di sini yang suka berburu keduanya? Wah, langsung dijawab dua-duanya nih. Ya, susah. Nggak apa-apa, pilih salah satu aja. Sunset, sunset, sunset. Wah, anak-anak senja. Tapi ada juga yang sunrise. Nggak bisa milih. Ayo dong, pilih satu. Semua sunset, sunrise. Wah, sahabat kakak kayaknya pecinta sunrise dan sunset. Keren, keren, keren. Kak Hargita mau kasih alasannya nggak kenapa lebih pilih sunset? Lebih adem, Kak, lihatnya. Wih. Oke, selanjutnya kita pindah ke slide berikutnya ya. Nah, sahabat kakak lebih pilih lumba-lumba atau paus nih? Aku pengen tahu sahabat kakak lebih pilih yang mana? Paus, paus, paus. Wah, kebanyakan lebih memilih paus ya. Apa mungkin karena pernah lihat? Atau belum pernah? Oke, ada juga yang pilih lumba-lumba. Oke, oke, kita lanjut ke, wah, untuk slide berikutnya ini, sahabat kakak lebih memilih kelapa muda atau es krim? Es krim. Cepet banget ya jawabnya langsung es krim. Kelapa muda. Pilihan yang sangat bagus ya sahabat kakak. Oke, next slide. Sahabat kakak lebih memilih membaca buku atau mendengarkan musik? Kalau ke pantai, enaknya dua-duanya sih. Dua-duanya. Yes, setuju. Wah, ada yang lebih memilih mendengarkan gosip. Baca buku soalnya bisa lupain berbagai masalah. Ya, bisa juga sih. Oke, sahabat kakak. Terima kasih ya atas antusiasnya. Aku senang banget nih malam ini sahabat kakak sangat aktif dan juga bersemangat untuk memulai acara kita hari ini. Oke, sahabat kakak, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, kita akan mendengarkan sedikit prakata dan pengenalan tentang oleh Kak Koirun, program spesialis YKK. Kepada Kak Koirun, saya persilahkan. Halo Kak Koirun. Halo, halo semuanya. Terima kasih, Bel. Halo, selamat datang, sahabat kakak semua dari Sabang sampai Merauke. Banyak banget nih ya dari berbagai daerah. Em, Perkenalkan kembali, aku Koirun, program spesialis dari Yayasan Kokalbe. Senang bisa berkenalan walaupun virtual dengan teman-teman semua. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman masih asing nih dengan serasi ya. Serasi itu adalah singkatan kepanjangan dari serambi literasi. Nah, boleh next slide.
Apa sih Serasi ini? Jadi Serasi adalah sebuah wadah bagi teman-teman, sahabat kakak semuanya untuk bisa belajar, mengeksplorasi, dan juga meningkatkan minat teman-teman semua, sahabat kakak, dalam bidang literasi. Jadi baru aja Serambi Literasi ini kita inisiasi gitu dengan berbagai kegiatan, tentunya ada bincang literasi, pesta literasi, dan workshop literasi. Dan untuk kegiatan book talk atau diskusi buku kita yang pertama, ini adalah kegiatan perdana kita. Jadi saya sendiri mewakili Yayasan Kokalbe ingin sekali memberikan apresiasi dan juga terima kasih kepada Ceta Cia Nusantara dan juga Kak Onat beserta tim yang sudah bersedia nih untuk bekerja sama dan berbagi ilmu kepada sahabat kakak semua. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya ingin ucapin juga ke teman-teman semua, kegiatan-kegiatan dari Serasi ini banyak sekali yang open for public, jadi umum, jadi jangan takut, bukan hanya untuk YKK Uwardi ataupun alumni, tapi buat semua. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sama-sama menyelami cerita Paus bersama Ceta Cia Nusantara dan juga menyelami lautan di Indonesia. Semoga bermanfaat kegiatan hari ini. Sampai jumpa semuanya. Saya kembalikan lagi kepada Bel. Oke, terima kasih Kak Koirun untuk pengenalannya. Nah, sahabat kakak, saat ini kita akan melanjutkan acara ke Read Aloud buku A Journey of Wales. Siapa sih narator untuk hari ini? Please welcome Kak Indra dan aku. Yuk, Kak Indra. Oke, halo semuanya. Selamat malam, sahabat kakak. Ini kita langsung mulai aja ya, Kak Bel. Oke. A Journey of the Whales. Perjalanan Paus. Tahukah kawan, paus-paus berenang melintasi Laut Sau untuk berpindah ke laut yang lebih hangat dan mencari makan. Orang-orang di Lamalera, Lembata, dan Flores Timur terbiasa menyaksikan paus-paus ini melintas pada musim-musim tertentu. Namun, tidak bagi Icu, anak laki-laki yang tinggal di desa yang menghadap ke Laut Sau. Dia sudah lama menantikan saat ia akan melihat paus seperti yang diceritakan ayahnya. Tetapi kesempatan itu tak kunjung datang. Aku ingin melaut bersama ayah. Siapa tahu aku akan melihat paus kali ini. Ayah menyetujuinya dengan syarat Icu mau membantu menebar kail. Siang itu, Icu ikut ayah melaut. Ayah mendayung perahu dan Icu menebar kail. Dari kejauhan, tiba-tiba Icu melihat semburan dari laut. Ia bertanya pada ayahnya. Ayah, apa itu? Apakah itu paus? Tiba-tiba badai berkecamuk. Icu yang duduk di bagian depan perahu terjatuh ke dalam laut yang ganas. Ayahnya berusaha menangkapnya, namun ombak memisahkan mereka. Tolong, tolong. Dalam gelapnya lautan, Icu membuka matanya. Namun, Icu sangat terkejut ketika ia melihat perubahan besar dalam dirinya. Icu berubah menjadi kotek lemah, paus sperma.
Boleh di next slide, Kak. Wah, hanya ada kendala sinyal ya, sahabat kakak. Dia dikelilingi oleh paus sperma yang lain, dan mereka membunyikan klik, klik, klik. Ajaibnya, Icu memahami apa maksud bunyi-bunyi itu. Mari kita mencari makan di lautan Tenggara. Tapi di sana ada banyak kapal besar yang lewat. Nanti kita tidak dapat berkomunikasi. Kalau begitu, kita pergi ke arah barat daya saja. Sesampainya mereka di sana, lautan terasa sangat bising. Di sini terlalu banyak kapal besar. Kita tidak bisa berkomunikasi. Bunyi klik-klik-klik yang mereka hasilkan tidak ada artinya sama sekali. Semua paus itu saling menatap kebingungan. Mereka pergi ke sisi lautan lain untuk mencari makan. Ketika sampai, mereka melihat banyak cumi-cumi, gurita, ikan berenang-renang. Ini makanan kita. Cumi-cumi, gurita, dan ikan. Mereka sangat berlimpah. Mereka terlihat gembira ketika melihat banyak makanan. Paus-paus itu memakan cumi-cumi dan gurita yang ada. Namun, mereka kebingungan karena cumi-cumi dan gurita ini rasanya berbeda. Ternyata, mereka dikelilingi oleh sampah plastik. Para paus sangat kecewa. Hari ini, mereka sangat kesulitan. Ditambah, kehadiran kapal-kapal besar telah menghambat komunikasi mereka. Laut kita sudah tercemar. Bagaimana ini? Mereka semua sedih akan kenyataan itu. Icu, si paus pun turut sedih. Dia baru menyadari betapa sampah plastik telah mencemari lautan dan mengganggu makhluk hidup di dalamnya, termasuk paus. Karena tidak mendapatkan makanan, kawasan paus itu pergi. Mungkin kami tidak akan kembali lagi. Ah, tunggu, jangan pergi. Tiba Icu terbangun. Setelah membaik, Icu menceritakan pengalamannya kepada ayah. Icu terkenang ketika para paus memuntahkan sampah plastik dari lautan. Karena tidak ingin hal itu terjadi, Icu mengajak teman-temannya untuk membersihkan pantai bersama-sama. Selesai. Oke, terima kasih Kak Indra. Wah, sahabat kakak, buku A Journey of a Whales ini sangat bagus ya. Dari buku ini kita bisa belajar nih tentang pengalaman Icu yang menjadi seekor paus kotek lemah. Dan bagaimana isu lingkungan diangkat di dalam buku ini tentang sampah yang mengganggu kehidupan paus. Oke, sahabat kakak. Untuk lebih mendalami tentang buku ini, kita akan masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi talk show. Sesi ini akan dilakukan bersama dengan Kak Ona dari Cetacea Nusantara dan dipandu langsung oleh Kak Indra.
Oke. Halo Kak Indra, udah siap belum nih? Siap, Kak. Oke, jadi sahabat kakak, Kak Indra ini merupakan salah satu penerima beasiswa Bestari Batch 1 dan merupakan mahasiswi ilmu perpustakaan di Universitas Islam Negeri Alauddin, Sulawesi Selatan. Yuk, say hello dulu ke Kak Indra. Halo, sahabat kakak. Selamat malam semuanya. Halo. Oke, Salam kenal selanjutnya semuanya. acara ini akan eh, yang membersamai kita di acara ini adalah Kak Ona. Halo Kak Ona. Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam, Kak. Apa kabarnya nih? Puji Tuhan, kabar baik. Oke. Jadi, sahabat kakak, Kak Ona ini eh, mempunyai nama lengkap Maria Bernadette Tukan dan merupakan seorang sarjana biologi dari Universitas Gajah Mada dan saat ini bekerja sebagai Knowledge and Science Officer di Treasure Shark Project Indonesia. Kak Ona juga merupakan penulis buku A Journey of a Whales yang tadi sudah dibacakan dan merupakan inisiator Cetacea Nusantara. Nah, itu merupakan sedikit profil dari Kak Ona. Sangat keren ya, sahabat kakak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai acara talk show-nya. Dan sahabat kakak dimohon untuk memperhatikan dengan baik dan jangan lupa persiapkan pertanyaan untuk sesi tanya jawab nanti. Oke, mari kita sambut Kak Ona dan Kak Indra dengan tepuk tangan yang meriah. Oke, kepada Kak Ona dan Kak Indra, waktu dipersilahkan. Oke, thank you Kak Bel. Oke, halo selamat malam sahabat kakak semuanya. Kembali lagi bersama aku Indra selaku moderator pada sesi Book Talk malam ini. Tadi udah ada perkenalan singkat ya dari Kak Bel sendiri. Kemudian langsung saja sahabat kakak, nantinya di sini kita akan sharing bareng Kak Ona dari Cetacea Nusantara. Halo Kak Ona, selamat malam. Boleh nih terlebih dahulu disapa sahabat kakak biar makin semangat sampai sesi book talk selesai malam ini. Halo, terima kasih Kak Indra. Selamat malam sahabat kakak semuanya. Apa kabar? Kabar baik nih, halo. Oke, ngomong-ngomong Kak Ona ini dari Cetacea Nusantara ya Kak Ona. Yap, Eh, benar banget. aku penasaran nih sama sahabat kakak. Udah pada tahu belum Cetacea Nusantara itu apa? Atau ada yang baru pertama kali dengar? Boleh nih share di kolom chat ya sahabat kakak. Wah, ada yang baru first time nih, Kak. Ada yang belum tahu. Wah, kayaknya kebanyakan baru pertama kali ya, Kak Ona. Nah, kalau gitu aku isi nih, boleh diceritain gak nih, Kak Ona? Nih, udah ada yang penasaran banget. Langsung aja, Kak Ona boleh diceritain ya, Cetacea Nusantara itu apa? Oke, terima kasih Kak Indra. Em, Baik teman-teman, jadi aku tadi baca chatnya teman-teman. Banyak yang belum tahu Cetacea Nusantara dan sebenarnya kami dari Cetacea Nusantara juga ingin berterima kasih kepada Yayasan Kolbe karena sudah mengajak kami untuk kolaborasi malam ini sehingga teman-teman juga bisa mengenal terkait Cetacea Nusantara dan kami juga bisa memperkenalkan terkait dengan Cetacea Nusantara. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan ini. Tanpa berpanjang-panjang kata, saya akan sedikit menceritakan napak tilas bagaimana Cetacea Nusantara ini hadir. Mungkin bisa next slide, Kak. Ya, jadi awal mulanya ini Cetacea Nusantara itu adalah inisiatif yang digagas oleh saya dan teman saya, namanya Aska. Tapi kebetulan Aska tidak bisa bergabung dengan kita malam ini karena ada kesibukan. Jadi saya mewakili Cetacea Nusantara. Jadi kami berdua ini ceritanya adalah teman satu fakultas. Kami datang dari Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada. Kemudian kami juga ikut serta dalam kelompok studi yang sama, namanya kelompok studi kelautan Fakultas Biologi. Jadi di situ kami berdinamika, kami berteman dan juga berpartner dalam organisasi. Dan
kami dua punya ketertarikan yang sama terhadap konservasi dan juga kelautan begitu. Akhirnya setelah kami lulus, itu sebenarnya Aska kembali ke Solo, saya kembali ke NTT. Jadi saya aslinya NTT. Halo teman-teman yang dari NTT. Jadi saya kembali ke NTT, tapi waktu tahun lalu ada ada Utopia. Teman-teman kalau tahu Utopia itu sebuah organisasi juga yang digagas oleh anak muda. Mereka membuka kesempatan untuk pendanaan proyek anak muda yang berkaitan dengan iklim, berkaitan dengan biodiversitas, berkaitan dengan SDGs lah pokoknya. Kemudian akhirnya saya dan Aska tiba-tiba aja kepikiran untuk ayo kita bikin sesuatu terkait dengan paus. Karena kebetulan saya waktu kuliah, saya skripsinya soal paus, dan saya punya ketertarikan yang besar terhadap paus. Akhirnya saya mengajak Aska. Aska skripsinya tuh waktu itu bukan soal paus, lebih ke terkait Aplysia. Aplysia itu kelinci laut. Tapi Aska juga dia tahu banyak terkait dengan skripsi saya, jadi saya ajak dan akhirnya dia mau ikut serta. Dan akhirnya kami melakukan proses pendaftaran untuk grant ini, pendana ini, dan puji Tuhannya kami lolos dari sekitar seratusan orang yang mendaftar untuk grant ini. Dan semenjak November tahun kemarin kami memulai Cetacea Nusantara bersama-sama. Next, Kak. Nah, apa sih sebenarnya yang kami lakukan? Jadi Cetacea Nusantara ini adalah kami sebut mini project karena memang ukuran timnya sangat kecil, saya dan Aska, dan juga ada satu ilustrator. Sasaran kami itu terutama adalah edukasi. Edukasinya seperti yang teman-teman tahu dari namanya itu terkait dengan Cetacea. Jadi tema utamanya adalah Cetacea, tapi kami ingin mengangkat isu biodiversitas atau keberagaman atau keanekaragaman makhluk hidup, dan fokus kami adalah kelompok hewan Cetacea. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu Cetacea itu apa, Cetacea itu sebutan untuk kelompok paus dan lumba-lumba. Jadi secara biologinya itu disebut dengan Cetacea, tapi untuk teman-teman yang tidak familiar itu adalah paus dan lumba-lumba. Kenapa kami ingin fokus di sini? Tadi berangkat lagi karena skripsi saya waktu itu terkait dengan paus, dan saya menemukan fakta bahwa di Laut Sawu, tempat asal saya kan Flores Timur. Flores Timur itu adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur, dan salah satu wilayah laut di Nusa Tenggara Timur itu namanya Laut Sawu. Teman-teman yang dari NTT pasti sangat familiar dengan Laut Sawu. Nah, ternyata Laut Sawu ini adalah wilayah migrasi Cetacea, dan jumlahnya itu cukup banyak migrasi Cetacea yang terjadi setiap tahunnya. Dan kami ingin supaya orang-orang di Flores Timur dan Lembata, tempat asal saya dan juga tempat di mana Cetacea sering ditemukan itu, untuk tahu bahwa ada loh yang namanya paus dan lumba-lumba di wilayah Laut Sawu. Dan target kami adalah memang anak-anak usia sekolah dasar. Kenapa anak-anak usia sekolah dasar? Karena kami percaya kalau kita mengajarkan sejak dini, itu akan menjadi satu hal yang tertanam di kepala mereka, dan mereka akan mencari tahu lebih lanjut terkait dengan ini. Jadi semacam informasi yang diberikan kepada anak sekolah dasar supaya mereka punya ketertarikan yang lebih nantinya terkait dengan biodiversitas laut. Bukan hanya Cetacea, tapi bisa saja biodiversitas yang lain. Begitu. Next, Kak. Nah, edukasinya dalam bentuk apa? Saya dan teman saya, Aska, kami sadar bahwa ini cuma kami berdua, tim ini hanya berdua, jadi kami tidak bisa bikin yang muluk-muluk, yang gede-gede, atau sesuatu yang jumlahnya terdengar sangat wow begitu. Akhirnya kami berdua datang dengan ide bahwa kita bikin cerita. Karena kebetulan saya dan Aska lagi-lagi punya ketertarikan yang sama terhadap cerita anak-anak maupun cerita secara garis besar. Jadi akhirnya kami sepakat untuk mengemas hal-hal saintifik atau informasi-informasi saintifik terkait dengan Cetacea. Dalam buku ini kami pakai paus sperma, atau bahasa biologinya Physeter macrocephalus. Jadi kami pakai paus sperma, dan kami buat dia dalam sebuah cerita anak-anak. Jadi memang targetnya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Tapi ini cerita anak-anak tuh juga cocok-cocok aja ya untuk kita semua, untuk segala umur juga cocok-cocok aja sebenarnya. Dan kita waktu itu, kita awalnya mau untuk
bikin hard copy-nya, buku fisiknya. Kemudian dalam perjalanan kita sadar bahwa kita tidak bisa cuma hard copy-nya, karena kalau di hard copy kita cuma bisa menyebarkannya ke wilayah Flores Timur dan Lembata. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mau baca atau mau tahu terkait buku ini? Akhirnya kita juga meluncurkan versi buku elektroniknya secara gratis, bisa diakses seperti yang tadi sudah dibacakan. Terima kasih banyak. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Diva Litera untuk membuat audiobooknya, supaya teman-teman kita yang mungkin tidak bisa membaca buku atau tidak dapat memperoleh bukunya, itu bisa mengakses audiobooknya gitu. Dan kami buat dalam 3 bahasa, bahasa Indonesia tentu saja, kemudian bahasa Inggris, ya semacam membantu teman-teman untuk belajar bahasa Inggris, atau mungkin pembaca dari luar Indonesia bisa membaca ini juga. Dan yang paling utama, kami juga menggunakan bahasa Lama Holot. Jadi bahasa Lama Holot ini bahasa yang dipakai di wilayah Flores Timur dan juga di Lembata. Dan kami menggunakan bahasa Lama Holot juga karena audiens kami atau pembaca target utama kami adalah mereka di kawasan Flores Timur dan Lembata, supaya adik-adik usia sekolah dasar juga mengenal bahasa daerah mereka. Memang tidak semua kawasan di Flores Timur itu menggunakan bahasa Lama Holot, tapi setidaknya mereka tahu bahwa ada yang namanya bahasa Lama Holot gitu. Next, Kak. Oke, mungkin itu perkenalan singkat dari Cetacea Nusantara. Selanjutnya mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol aja. Oke, thank you Kak Ona. Itu tadi keren banget ya, sahabat kakak. Ada Cetacea Nusantara itu apa. Terus juga aku tadi salfok banget sama latar belakang penulisannya ya Kak. Kayak, wah keren banget. Terus kenapa dibuat jadi buku anak juga. Karena supaya bisa mengedukasi lebih awal ya Kak Ona. Benar. Nah, aku mau izin nanya nih Kak Ona. Gimana sih proses apa ya kolaborasinya? Tadi kan ada Kak Ona, ada Kak Aska, terus ada juga ilustratornya juga. Itu gimana proses penulisannya Kak Ona? Oke, makasih Kak Indra. Jadi tadi aku sudah jelaskan sedikit bagaimana aku dan Aska akhirnya kita bertemu dan kita mengerjakan kolaborasi ini. Satu fakta menariknya adalah saya dan Aska itu melakukan kolaborasi ini secara remote. Jadi Aska ada di Solo, saya ada di NTT. Waktu tahun lalu saya di Kupang, sekarang saya ada di Alor, agak pindah-pindah tempat. Tapi karena tempat yang berbeda ini, kami melakukannya secara remote. Jadi hampir tiap minggu kami melakukan meeting, kami diskusi terkait dengan ide-ide apa sih akan kami masukkan. Kami juga melakukan riset. Jadi kami melakukan riset literatur sebenarnya. Kami membaca jurnal-jurnal terkait cetacea, kami membaca buku-buku terkait dengan cetacea, kemudian kami mendiskusikan itu. Nah, kemudian ada namanya Kamelan Wungu Belen. Kamelan Wungu Belen ini orang asli Larantuka. Larantuka itu ibu kota Flores Timur. Kamelan ini juga dia lulusan dari Fakultas Perikanan di Universitas Nusa Cendana di Kupang. Kemudian dia juga punya ketertarikan dalam dunia seni, yaitu ilustrasi. Akhirnya saya ajak Kamelan untuk bergabung bersama kami. Kita diskusi juga, kita tukar pikiran, karena kebetulan tiga-tiganya punya background yang sama, yaitu ilmu biologi dan ilmu kelautan. Jadi kami bertukar pikiran bagaimana cerita ini disampaikan dalam bentuk visual, dalam bentuk gambar, dan bagaimana kita mengubah kalimat-kalimat atau informasi saintifiknya itu dalam bentuk sebuah cerita. Jadi kira-kira butuh 4 bulan untuk menyelesaikan buku ini, dari memulai riset sampai juga dengan kami menyelesaikan ilustrasinya. Jadi kolaborasinya ini secara remote sebenarnya, Kak. Kita tidak bertemu secara langsung. Wah, keren banget ya sahabat kakak. Jadi itu yang menurut aku paling bagus di contoh ini dari kolaborasi selain isinya ya. Itu gimana semangat Kak Ona sama Kak Aska sama Kak Melan juga untuk menyelesaikan buku ini. Meskipun dimulai prosesnya itu dari jarak jauh ya Kak Ona. Iya, Keren banget. benar. Oke, kita ini ya Kak Ona pindah ke isi bukunya. Nah, tadi di bukunya itu dijelaskan tentang paus sperma ya Kak Ona. Aku penasaran nih, Yes. ada nggak sih jenis paus lain di Laut Sau itu? Oke, jadi kalau untuk informasi, saya kebetulan sangat suka cetacea, jadi saya sangat suka menjelaskan terkait cetacea.
Jadi untuk informasi ke teman-teman, cetacea ini kan kumpulan paus dan lumba-lumba gitu. Jadi paus dan lumba-lumba ini kalau di dunia, di seluruh dunia ini jumlahnya lumayan banyak. Ada sekitar belasan sampai puluhan spesies. Jadi memang dia sangat banyak. Bahkan saya tidak ingat nama-nama semuanya itu. Tapi untuk yang di kawasan Laut Sawu ini sendiri, jadi kalau di Indonesia, Laut Sawu ini menjadi salah satu tempat di mana migrasi cetacea itu sangat besar jumlahnya. Jadi ada sebuah penelitian oleh Benjamin Kahn, beliau adalah salah satu ahli cetacea yang sering melakukan riset terkait dengan migrasi cetacea di wilayah Laut Sawu, dan ternyata ada 24 spesies cetacea yang pernah ditemukan melintas di Laut Sawu. Jadi paus sperma itu hanya satu dari 24 spesies. Tapi karena kami tahu bahwa kami tidak bisa menaruh semua 24 spesies itu dalam satu buku yang tipis, jadi akhirnya kami memilih terkait dengan paus sperma. Tapi ada beberapa nama paus dan lumba-lumba yang pernah ditemukan lewat di Laut Sawu. Kalau saya boleh sebut beberapa, itu ada paus biru, kemudian paus orca, kemudian ada beberapa jenis lumba-lumba. Jadi lumba-lumba itu ada beberapa jenis namanya, tapi kalau kita lihat secara sekilas mungkin bentuknya sama ya, tapi ada sekitar 3 sampai 5 jenis paus orca lumba-lumba yang pernah terlihat di wilayah Laut Sawu. Dan kebetulan saya tinggal untuk sekarang saya bekerja di Alor dan saya bekerja untuk konservasi restorasi mangrove juga, dan cukup sering mendengar terkait dengan di Alor juga banyak ditemukan kawanan lumba-lumba yang di setiap bulan-bulan tertentu itu sering lewat. Lumba-lumbanya kalau nama ilmiahnya itu Tursiops, tapi kalau kita tahu secara nama awam itu lumba-lumba saja. Jadi sebenarnya banyak teman-teman, tapi karena lagi-lagi kapasitas kami itu sedikit untuk memasukkan 24 spesies itu, akhirnya kami cuma memilih paus sperma. Oke, keren banget. Ternyata aku baru tahu di Laut Sawu itu banyak banget ya, Kak, ternyata jenis-jenis paus. Nah, kebetulan tadi pas di sesi disordered yang Estrikin itu sahabat Kakak banyak banget nih yang milih paus. Mungkin sahabat Kakak yang punya pertanyaan boleh ya disimak baik-baik, terus nanti tulis di kolom chat. Siapa tahu ada yang mau bertanya soal paus. Kebetulan Kak Ona suka banget ya tentang membahas soal paus. Kita juga penasaran karena aku jujur baru pertama kali sih ikut sesi yang ngebahas tentang paus. Dan ternyata cukup menyenangkan dan aku tertarik banget nih Kak Ona. Oke, kita lanjut nih Kak Ona. Tadi itu aku sempat notice Kak Ona bilang migrasi ya di Laut Ya. Sawu, migrasi paus di Laut Sawu. Nah itu boleh diceritain nggak Kak, proses migrasi paus di Laut Sawu itu kayak gimana sih? Oke, pertanyaannya sangat biologi ya sebenarnya, tapi saya coba jawab dulu sepemahaman saya, setahu saya. Jadi migrasi itu ya kalau secara pemahaman biologi adalah proses perpindahan hewan dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Biasanya itu ada beberapa faktor yang menyebabkan perpindahan ini. Misalnya untuk reproduksi, untuk mencari makan, kemudian ada juga yang memang mereka secara berkala itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau untuk kawanan paus sendiri, itu mereka melakukan migrasi itu biasanya dari wilayah yang secara temperatur atau secara suhunya itu dia dingin, mereka berpindah ke wilayah yang suhunya itu hangat. Nah, kebetulan Laut Sawu ini adalah wilayah yang cukup hangat dan berdasarkan penelitian merupakan salah satu wilayah yang berlimpah makanannya. Jadi paus ini tuh dibedakan atas dua ya teman-teman, paus cetacea ini, yaitu yang kita sebutnya Mysticeti, itu yang mereka itu makan dengan balin, atau ada satu struktur di dalam mulutnya itu namanya balin. Kemudian ada Odontoceti yang mereka menggunakan gigi. Nah, jadi paus balin maupun paus Odontoceti ini sumber makanannya itu cukup banyak yang ada di Laut Sawu, mulai dari plankton, udang-udang kecil. Kemudian kalau di cerita Ijo sendiri ada cumi-cumi, ada ikan, ada gurita. Nah, Laut Sawu ini adalah salah satu tempat yang cocok untuk mencari makanan. Kemudian tadi juga bereproduksi, jadi kebanyakan cetacea itu mereka bereproduksi di wilayah yang hangat. Kebetulan lagi-lagi Laut Sawu cocok nih, karena dia merupakan wilayah yang hangat, jadi beberapa spesies cetacea itu berpindah dari satu kawasan ke Laut Sawu untuk bereproduksi, mungkin sekitar
2 sampai 3 bulan mereka ada di Laut Sawu dan nanti mereka akan berpindah lagi. Jadi mereka tuh benar-benar suka-suka berpindah dari satu wilayah lautan ke wilayah yang lain. Jadi bukan tinggal benar-benar tinggal, tapi mereka semacam singgah begitu. Tapi sebenarnya kemungkinan bisa ada yang tinggal sih sebenarnya, cuma belum ada penelitian yang kami temukan terkait itu. Mungkin di masa depan atau mungkin sedang ada penelitian terkait itu. Tapi kalau untuk sekarang mereka ya seperti ada yang chat bilangnya nomaden, mereka berpindah-pindah begitu. Wah, keren banget ya penjelasan dari Kak Ona terkait proses migrasi paus di Laut Sawu. Nah, aku lihat udah banyak banget pertanyaan di kolom chat, tapi sabar ya sahabat kakak, nanti ada kok sesi Q&A-nya. Tapi boleh memang di pertanyaannya ditulis terlebih dahulu biar nanti tinggal dijawab oleh Kak Ona ya. Terus aku penasaran nih Kak, di bagian suara cara komunikasi dari paus sperma itu ada bunyi klik-klik gitu ya Kak Ona. Aku penasaran itu bagaimana proses komunikasi tersebut di antara paus gitu. Dan juga sempat notice Kak, kalau suara kapal itu mengganggu ya Kak, mengganggu suara komunikasi Iya. paus sperma khususnya. Boleh dijelaskan ya Kak Ona? Oke, teman-teman. Jadi kalau untuk cara komunikasi sendiri untuk paus itu kita sebutnya dengan ekolokasi. Jadi paus secara umum, paus dan lumba-lumba ya. Saya akan sering pakai kata cetacea. Jadi teman-teman jangan lupa cetacea itu adalah paus dan lumba-lumba. Jadi cetacea itu mereka berkomunikasi dengan ekolokasi. Ekolokasi itu semacam caranya kalau saya bisa jelaskan sedikit. Jadi mereka itu semacam mengeluarkan sonar, jadi mengeluarkan bunyi yang terpantulkan, kemudian nanti akan diterjemahkan oleh rekannya sesama paus, dan kemudian akan dibalas lagi dengan pantulan sonar atau pantulan bunyi. Nah, kebetulan untuk paus sperma ini sendiri, dia cukup unik. Jadi ada satu penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti di luar Indonesia, namanya Project SETI. Teman-teman kalau tertarik bisa cek Project SETI. Mereka meneliti terkait dengan komunikasi dari paus sperma. Jadi ternyata paus sperma ini, kalau mereka melakukan komunikasi, benar-benar mengeluarkan suara klik-klik-klik itu. Jadi kalau teman-teman cari di sosial media atau di YouTube, vokalisasi atau suara paus sperma terdengar seperti klik-klik-klik. Dan klik-kliknya itu seperti Morse. Kalau teman-teman pernah tahu Morse, kan dia ada yang panjang, ada yang pendek-pendek gitu kan. Nah, paus sperma itu seperti itu. Mereka mengeluarkan bunyi klik-klik-klik yang beragam. Itu kalau oleh para peneliti itu disebut dengan koda. Dan menariknya ini setiap paus sperma di wilayah tertentu, jadi kan ada klan atau ada kumpulan paus sperma di satu wilayah tertentu, ternyata komunikasinya atau kodanya itu dia berbeda dengan klan di tempat yang lain. Contohnya paus sperma yang ada di Sri Lanka, mereka mengeluarkan bunyi klik-klik-klik yang berbeda dengan paus sperma yang ada di Amerika. Jadi memang ternyata untuk paus sperma ini sendiri, kodanya ini tuh unik di antara setiap klan. Dan klik-klik-kliknya ini punya artinya masing-masing. Dan sekarang oleh para peneliti di Project SETI, mereka sedang mencoba menerjemahkan itu ke dalam bahasa manusia. Mungkin beberapa tahun lagi kita bisa tahu ya, paus sperma itu ngomong apa gitu antara satu sama lain. Iya Kak, semalam aku sempat search sih Kak, bunyi klik-klik tuh kayak gimana, ternyata mirip mus ya Kak, yang dipencet-pencet kayak gitu. Terus juga Ya, benar. seru banget sih Kak, ternyata belajar, apalagi udah ada ini ya Kak, udah mulai mau nyari-nyari tentang gimana sih terjemahin komunikasi mereka, pasti menarik banget ya Kak, kalau udah uh, Nah, aku penasaran nih Kak, ada nggak sih menurut Kak Ona tuh langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk menjaga kehidupan laut nih, khususnya untuk paus gitu, ke depannya biar lebih paus tuh apa ya, kehidupannya tidak terganggu gitu loh Kak. Oke, sebenarnya untuk apa yang bisa kita lakukan itu banyak ya teman-teman. Baik itu teman-teman mau menjadi seorang peneliti atau mau menjadi seorang aktivis lingkungan atau mungkin seperti saya bekerja untuk konservasi. Tapi untuk teman-teman yang mungkin tidak bekerja untuk konservasi atau tidak tidak berangkat dari latar belakang
pendidikan biologi seperti saya, itu kita masih punya kesempatan untuk menjaga lingkungan laut, bisa dimulai dengan hal-hal sederhana. Misalnya seperti yang pesan yang kami sampaikan di buku Cetacea Nusantara ini adalah menjaga kawasan pesisir dari sampah plastik. Jadi teman-teman bisa lebih bijak lagi menggunakan plastik, menggunakan bahan-bahan yang dari plastik. Teman-teman juga lebih bijak lagi mengonsumsi sesuatu. Kemudian juga teman-teman bisa membagikan cerita atau pengalaman atau pengetahuan teman-teman kepada orang lain terkait dengan paus supaya kita bisa saling membantu untuk menjaga keberadaan paus ini. Seperti saya sekarang sedang menceritakan paus kepada teman-teman, itu juga menjadi satu langkah bagi saya dan juga Cetacea Nusantara untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan keberadaan paus ini. Dan saya rasa apapun yang teman-teman lakukan secara sadar untuk menjaga lingkungan, misalnya teman-teman menanam pohon, itu juga berdampak secara tidak langsung kepada spesies yang ada di wilayah Laut Sawu atau spesies-spesies yang ada di wilayah perairan laut ataupun di sungai. Jadi sebenarnya kita semua hal-hal baik yang teman-teman lakukan untuk lingkungan semuanya saling terhubung. Jadi misalnya kita menjaga apa ya, kita mengurangi penggunaan energi kita atau kita menjadi konsumen yang bijak, itu sudah menjadi salah satu langkah yang baik begitu. Kemudian teman-teman kalau ingin lebih lebih jauh lagi langkahnya mungkin bisa seperti saya atau mungkin beberapa orang di luar sana yang sekarang bekerja fokus untuk konservasi dan restorasi wilayah perairan, atau juga teman-teman yang aktif bersuara di sosial media terkait dengan pentingnya kita menjaga wilayah pesisir atau wilayah lautan. Sekarang kan kita lihat sosial media punya kekuatan sekali ya. Beberapa bulan terakhir ini ada gebrakan hal-hal positif yang dilakukan untuk suatu isu-isu tertentu. Nah, kita juga bisa memulai itu juga bersama-sama. Oke, Kak Ona. Jadi mulai aja ya kita dari sahabat kakak nanti sebisa mungkin menjaga lingkungan supaya ke depannya baik untuk kita maupun kehidupan di laut itu terjaga ya, sahabat kakak. Terus juga tadi yang menggunakan sosial media, aku tiba-tiba keinget Pandawara Group nih Kak, yang itu fokusnya membersihkan sampah dan kayaknya lebih sering di laut ya, Kak Ona. Nah, oke, kita kembali ke bukunya Kak Ona. Di akhir buku itu aku sempat baca Kak Ona itu punya cita-cita sebagai ahli paus ya di Indonesia di masa depan. Aku penasaran nih Kak Ona, boleh nggak diceritain tentang cita-cita Kak Ona itu? Oke, ini mungkin agak pribadi ya, tapi mungkin bisa saya share untuk teman-teman juga. Jadi tadi kan pas awal saya menceritakan latar belakang lahirnya Cetacea Nusantara ini, tadi berangkat dari skripsi. Jadi sebenarnya skripsi saya itu juga saya tidak berekspektasi akan skripsi terkait dengan paus pada awalnya. Saya dulu berpikir bahwa ketika masuk biologi, saya akan di akan fokus di ekologi darat. Kami bilangnya ekologi terestrial. Tapi dalam perjalanan ternyata ada hal-hal yang membuat saya akhirnya tertarik dengan wilayah laut. Kemudian waktu melakukan skripsi cukup kesulitan karena waktu itu kita pandemi ya. Saya generasi-generasi pandemi waktu itu skripsinya. Jadi cukup sulit untuk menentukan saya mau skripsi yang mana. Tapi kemudian saya bertemu dengan dosen pembimbing skripsi namanya Pak Donan Satria. Beliau menerima baik usul saya untuk melakukan penelitian terkait cetacea atau terkait paus ini. Dan ternyata saya menyadari dalam proses itu saya menyadari bahwa memang masih minim penelitian terkait cetacea di Indonesia. Saya cari alih-alihnya itu ada alih-alih cetacea di Indonesia, tapi kita bisa hitung dengan jari, mungkin tidak lebih dari 5. Nah, di situ akhirnya saya merasa terpanggil untuk, oh, sepertinya saya bisa nih untuk menjadi peneliti cetacea berikutnya. Sekarang saya belum peneliti cetacea ya, teman-teman. Saya masih dalam proses ke sana. Semoga, amin. Tapi karena saya belajar terkait cetacea itu untuk skripsi, akhirnya itu membangun membangun keinginan saya untuk jadi lebih fokus lagi terhadap cetacea. Jadi sekarang memang saya bekerja untuk Treasure Shark Project, itu project untuk suatu lembaga konservasi lingkungan pesisir. Tapi sembari itu saya tetap belajar terkait dengan cetacea di waktu senggang saya. Kemudian seperti ini saya membantu saya dan teman saya kita menginisiasi Cetacea Nusantara
untuk memperkenalkan terkait dengan Cetasea kepada khalayak banyak. Dan mimpi ini masih terus saya perjuangkan sih teman-teman, karena untuk menjadi seorang peneliti atau seorang ahli itu kita tidak bisa dalam sekali tepuk tangan atau sekali membalikan telapak tangan. Itu butuh waktu, dan saya juga percaya bahwa itu juga butuh dedikasi dan butuh kesabaran dan ketekunan. Jadi saya masih dalam proses itu. Jadi ya saya masih menggapai cita-cita saya itu. Jadi ya begitulah, masih proses. Tapi aku cukup ini ya, Kak Ona, buat sahabat kakak juga boleh banget nih. Aku sangat terinspirasi dengan cara Kak Ona, di mana Kak Ona itu dari awal udah mikirin nih bikin buku, terus nanti itu sengaja dibikin khusus untuk anak-anak ya Kak Ona, supaya anak-anak lebih dini untuk mengantisipasi hal-hal misalnya untuk lebih menjaga kehidupan yang ada di laut, juga demi kelestarian makhluk-makhluk yang ada di laut. Nah, Kak Ona, karena kayaknya sahabat kakak udah excited banget ya di kolom chat, udah banyak banget nih Kak Ona eh, pertanyaan-pertanyaan terkait eh, buku yang tadi dibahas. Aku langsung izin bacain ya Kak Ona. Oh, atau ada yang mau resen nggak nih? Biar lebih seru ya. Ini nanti selesainya jam 8:30 ya? Oke. Ini ada Kak Nima Oh iya Dedwinda benar. Sinta. Boleh silakan Kak, open mic. Perkenalkan nama dan asal daerah ya Kak. Permisi Kak, ini izin gak ada suaranya atau di aku yang gak ada ya? Iya, nggak masuk suaranya nih Madi. Mungkin boleh dicek dulu mic-nya. Kak Nimade. Oke, mohon maaf ya Kak Nimade, kita pending dulu. Kita beralih dulu nih untuk ada dari pertanyaan Kak Popon Fitri. Boleh nih raise hand terus. Ya, oke Kak Popon Fitri silahkan open mic dan perkenalkan nama, asal daerah, dan pertanyaannya. Silakan. Halo Kak, perkenalkan nama saya Popon Fitri Hartanti. Saya dari Banten, tapi sekarang alhamdulillah sedang berada di Bandung. Untuk pertanyaannya, bagaimana Kak Ona dan teman-teman akhirnya memutuskan mengambil isu dari berbagai isu yang ada mungkin ya, mengambil isu tentang sampah gitu. Dan bagaimana caranya kalian semua bisa mengemas apa ya, isu itu dengan baik, dengan apa ya, singkat tapi jelas maknanya. Apa yang akan disampaikannya. Terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih Kak Popon Fitri. Ini boleh saya langsung jawab ke Indra? Boleh Kak, silakan Kak. Oke, oke, terima kasih. Jadi Kak Popon, Kak Popon apa Kak Fitri ya panggilnya? Apa aja, Kak? Oke, Kak Fitri gitu. Jadi Kak Fitri, di buku Cetacea Nusantara itu kami sebenarnya mengangkat dua ancaman yang dihadapi oleh paus dan lumba-lumba, atau ancaman yang dihadapi oleh cetacea, yaitu tadi satu yang sangat eh, terlihat jelas, yaitu terkait dengan sampah plastik, dan yang kedua itu terkait dengan sonar kapal. Jadi tadi mungkin saya lupa menjelaskan ya terkait sonar kapal tadi. Jadi sonar kapal itu dia mengganggu komunikasi dari cetacea. Jadi sonar kapal itu terutama kapal-kapal yang ukurannya besar dan mereka itu dalam satu wilayah lautan jumlahnya lumayan banyak, itu mereka sonar-sonar ini akan mengganggu komunikasinya cetacea. Jadi kalau terlalu banyak sonar, maka cetacea itu semacam tidak bisa menerjemahkan apa yang disampaikan oleh temannya. Nah, selain itu juga keberadaan kapal ini juga bisa meningkatkan resiko tabrakan cetacea dengan kapal. Nah, cetacea ini kan mamalia ya teman-teman. Jadi dia bukan ikan. Cetacea ini bukan ikan. Tadi saya masih lihat ada yang sebut ikan paus.
Tapi itu bukan ikan, dia itu adalah mamalia. Nah, mamalia ini kan dia bernapas dengan paru-paru. Jadi cetacea ini beberapa menit sekali itu mereka akan muncul ke permukaan untuk mengambil nafas, kemudian masuk lagi kan ke dalam air seperti yang teman-teman lihat. Lumba-lumba berenang seperti apa, paus biru itu berenang seperti apa. Nah, akan sangat mudah kalau cetacea itu muncul ke permukaan air laut dan bertemu dengan kapal, itu akan sangat mudah terjadi tabrakan. Nah, yang itu akan mengakibatkan kematian mungkin atau mungkin luka-luka terhadap cetacea itu. Kalau kapalnya mah dia tidak apa-apa ya, dia tidak akan luka-luka atau sejenisnya karena dia cukup keras. Tapi untuk cetaceanya itu akan menjadi satu permasalahan baru untuk cetacea. Nah, bagaimana kami mengemas itu? Sebenarnya ancaman yang dihadapi oleh cetacea itu cukup banyak, Kak. Tadi kan saya cuma sebutkan 3 ya, tapi sebenarnya itu ada sekitar 5-6 ancaman yang terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di wilayah Laut Sawu. Tapi akhirnya kami mengemas itu secara lebih kecil, kami mengerucutkan itu menjadi 3, karena kami ingin mengambil kondisi yang benar-benar terjadi di sekitar kami atau sekitar para pembaca kami. Kan kita tuh bertahun-tahun isu sampah plastik ini kan sering terdengar ya kakak-kakak. Itu mulai tadi ada Pandawara Group, ada berbagai kelompok anak muda yang isu tentang sampah plastiknya sering mereka angkat. Nah, kami ingin mengangkat lagi isu itu untuk kembali mengingatkan bahwa kita itu punya satu masalah yang sampai saat ini tuh belum terselesaikan, yaitu sampah plastik. Saya ingat sekali isu ini itu dari saya SMA. Saya SMA-nya, tahun berapa ya? Saya lulusnya 2017. Jadi dari saya SMA sampai sekarang isu sampah plastik itu masih ada kan ya, sampai saat ini dan tidak terdengar ada pengurangan jumlah. Jadi kami ingin mengingatkan lagi bahwa ini nih salah satu isu yang sangat sering terdengar. Dan selain itu juga kami menemukan bahwa banyak berita-berita cetacea yang terdampar di wilayah di pesisir di Indonesia dan kalau dibuka perutnya itu ditemukan sampah plastik atau kita melihat sampah plastik di sekeliling tubuhnya mereka. Jadi kita ingin mengingatkan kembali, ini masalah ini belum selesai loh. Ini masih ada. Nah, kami mencoba membuat itu dalam 1-2 halaman bahwa sampah plastik yang ada di lautan itu dia mengganggu cetacea karena tadi cetacea itu makan gurita dan cumi-cumi, terkhususnya pausperma ya. Dia makan gurita dan cumi-cumi dan hewan itu sering salah mengira sampah plastik yang bening itu sebagai gurita dan cumi-cumi makanan mereka. Jadi kami ingin mengangkat itu supaya kita ingat lagi bahwa satu masalah ini kita belum selesai. Mari kita sama-sama untuk gimana sih menyelesaikan masalah ini atau setidaknya mengurangi dampak dari masalah sampah plastik ini. Begitu Kakak. Jadi kami benar-benar melakukan diskusi apa sih yang lebih dekat dengan masyarakat atau lebih dekat dengan para pembaca kami. Kalau saya bilang tentang tabrakan kapal kan mungkin kita jarang mendengar berita tentang itu ya. Tabrakan kapal cetacea dengan kapal begitu kan kita jarang mendengar. Tapi kalau kita lihat tentang sampah, kita lihat hewan yang memakan sampah atau hewan yang terdampar, itu selalu ada unsur-unsur terkait sampah plastik di situ. Jadi itu sebenarnya kami memilih yang paling dekat dengan kita atau pembaca kita. Gimana Kak Popon? Terima kasih Kak. Alhamdulillah jawabannya sangat memuaskan. Kelar. Boleh nggak nih raise hand terus on cam perkenalkan diri? Kak Benedikta boleh? Halo Kak, selamat malam. Halo, Minta selamat malam. Ya, minta maaf silakan. bisa on cam karena ada kendala. Saya mau tanya Kak, kan saya pernah dengar terkait penangkapan paus di Lamalara. Itu legal Kakak? Terus bagaimana tanggapan Kak Ona terkait penangkapan paus di Lamalara tersebut? Sudah Kak, makasih. Oke, terima kasih tadi penanyanya namanya siapa ya? Lupa saya. Tadi namanya Benedikta Sabulewar ya, Kak Benedikta. Iya, Ya Kak. ya. Kak Benedikta Sabulewar dari namanya sangat nama holot sekali ya Kak.
Ya, mungkin sama-sama dari NTT juga. Untuk teman-teman di NTT pasti sangat familiar ya dengan perburuan paus di Lamalera. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, memang ada suatu tradisi yang sudah turun-temurun dari abad ke-7 di satu desa namanya Lamalera di Lembata, yang mana masyarakatnya itu melakukan perburuan paus. Nah, ini juga orang-orang sering menanyakan kepada saya ketika saya bilang saya suka cetacea, saya suka belajar terkait cetacea, orang-orang akan menanyakan itu. Teman-teman perlu ingat bahwa untuk penangkapan cetacea ini sendiri di dunia di seluruh dunia ini dikategorikan menjadi dua, teman-teman. Jadi ada yang namanya Aboriginal Subsistence Whaling, itu kalau di bahasa Indonesia kan penangkapan paus secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat adat, dan kedua commercial whaling, yaitu penangkapan paus yang memang untuk keperluan industri. Nah, dua penangkapan ini sebenarnya dia cukup berbeda. Kalau penangkapan untuk industri, dia untuk keperluan industri. Artinya mengambil sebanyak mungkin untuk untuk menambah pundi-pundi uang. Tapi untuk Aboriginal Subsistence Whaling, itu adalah suatu tradisi yang dijaga turun-temurun. Jadi kalau di Lamalera, itu kita bisa sebut dia menjadi salah satu Aboriginal Subsistence Whaling. Jadi dia bukan hanya soal menangkap paus, tapi di situ ada suatu tradisi, ada suatu perilaku turun-temurun, ada juga keyakinan masyarakat di sana, ada juga ritual-ritual adat. Nah, dari pandangan saya sendiri, Aboriginal Subsistence Whaling ini sendiri itu sebenarnya bisa tetap ada karena sejauh yang saya tahu, Aboriginal Subsistence Whaling itu mereka menangkap dalam jumlah yang cukup. Mereka menangkap dalam jumlah yang tidak membahayakan spesies dan mereka tidak menangkap semua jenis spesies. Mereka ada aturan-aturan adat yang mereka ingin menangkap cuma spesies-spesies tertentu saja, Kakak. Tidak semua spesies, dan saya rasa ada aturan-aturan adat yang mengikat masyarakat-masyarakat di Lamalera untuk secara sadar melakukan perburuan paus ini dengan tetap menjaga apa ya kalau bisa dibilang aturan adat. Jadi kalau aturan adat itu cukup mengikat secara turun-temurun ya. Jadi sejauh yang saya tahu di Lamalera ini sendiri kita bisa sebut Aboriginal Subsistence Whaling, dan ini tidak menjadi ancaman besar bagi keseluruhan paus yang ada di seluruh dunia maupun di Laut Sawu. Yang harus menjadi perhatian kita sebenarnya adalah commercial whaling. Syukurnya di Indonesia itu tidak ada commercial whaling untuk industri, yang ada itu di Islandia dan di Jepang. Jadi di Jepang dan Islandia itu masih ada perusahaan yang melakukan perburuan paus untuk keperluan industri dan jumlahnya itu sangat banyak dalam satu tahun. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Kalau Aboriginal Subsistence Whaling malah saya rasa itu harus kita hargai dan kita sama-sama kawal supaya benar-benar itu menjaga nilai-nilai adat dan nilai-nilai kebudayaan yang ada di sana. Begitu Kakak Benedikta. Gimana Kak Benedikta? Terima kasih, Kak. Oke, thank you Kak Benedikta atas pertanyaannya yang sangat menarik dan juga memberikan insight baru buat teman-teman yang berada khususnya di luar NTT ya. Oke, kita move ya Kak Ona. Tadi aku juga sempat baca dari pertanyaan dari Mutiara Anggia nih Kak. Izin bertanya Kak, melihat masih banyak pihak yang menggunakan paus dan lumba-lumba sebagai objek dalam pariwisata, sikap terbaik kita untuk menyikapi hal tersebut bagaimana ya Kak? Karena tidak jarang eksploitasi membuat paus dan lumba-lumba stres dan kemudian tewas. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau teman-teman lihat baju saya, ini kalau bisa dilihat ada gambar lumba-lumba dan sirkus. Kebetulan ada baju gambarnya ini. Pesan dari baju ini adalah teman-teman jangan mendukung industri atau aktivitas yang menggunakan paus atau lumba-lumba untuk hiburan. Jadi misalnya teman-teman pergi ke satu taman hiburan dan mereka menggunakan paus dan lumba-lumba untuk main bola, untuk berenang, atau untuk menghibur kita umat manusia ini, saya menyarankan untuk tidak ya teman-teman, untuk tidak mendukung hal-hal seperti itu. Karena satu, seperti pertanyaannya, itu adalah suatu bentuk eksploitasi kepada hewan. Bukan hanya kepada paus dan lumba-lumba, tapi setiap sirkus yang melibatkan hewan dan memaksa hewan untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, misalnya singa atau mungkin topeng monyet,
itu juga suatu hal yang sebenarnya eksploitatif ya terhadap hewan. Nah, itu saya mengajak teman-teman untuk tidak mendukung hal-hal seperti itu. Dan kemudian kalau di Indonesia kan adanya yang seperti itu ya, yang industri sirkus dan sebagainya. Tapi ada juga di luar negeri, ada yang namanya whale watching, atau kita melihat wisata melihat paus atau lumba-lumba dari atas kapal. Nah, di dunia ini sendiri sudah ada whale watching yang kita sebutnya sudah bersertifikat atau sudah sustainable, artinya secara proses, secara eh, kegiatan whale watchingnya itu sudah terbukti dia tidak menyakiti hewan atau dia tidak menyakiti paus paus dan lumba-lumba. Itu kalau teman-teman ada kesempatan untuk whale watching, benar-benar cari yang dia benar-benar sustainable atau benar-benar dia bertanggung jawab terhadap semua kegiatannya itu. Jadi sekali lagi pesan saya, kita harus menjadi konsumen yang bijak untuk apa yang kita konsumsi, apa yang kita lihat, apa yang menjadi hiburan kita begitu. Kemudian juga untuk whale watching itu sendiri di Indonesia belum banyak ya. Jadi belum ada contoh untuk itu. Tapi kalau teman-teman punya kesempatan untuk whale watching, sekali lagi jangan menyentuh hewan. Jadi hewan-hewan yang ada di alam liar atau kita sebutnya wildlife, itu mereka itu punya ketahanan tubuh yang cukup berbeda dari manusia. Jadi kalau kita manusia secara sembrono memegang atau menyentuh hewan-hewan liar, kita malah akan membahayakan hidup mereka karena kita bisa saja menyebarkan bakteri ataupun virus. Salah satu contohnya kan saya tinggal di Alor ya teman-teman. Nah di Alor ini dia terkenal dengan wisata dugong. Jadi ada satu dugong namanya Mawardi yang kita bisa bertemu dengan hewan itu kalau kita pergi ke daerah namanya Mali, kita naik kapal perahu kita ke sana. Nah, untuk wisata melihat dugong ini sendiri, oleh para pemandu wisatanya, kita memang dilarang untuk berenang ataupun memegang dugong itu. Karena kalau kita berenang ataupun memegang dugong, itu akan membahayakan hewannya dan juga membahayakan kita sendiri. Kita nggak tahu ya, nanti ditarik dugongnya kemana. Gitu. Nah, itu salah satu contoh kita untuk menjadi salah satu konsumen yang bijak terkait itu. Gimana Kak Tiara? Terima kasih atas jawabannya, Kak. Oke, thank you Kak Ona. Berhubung ada kita dibatasin waktu ya, teman-teman boleh nih buat yang masih banyak pertanyaan, boleh langsung DM ya Kak Instagramnya Cetacea Nusantara kalau masih penasaran. Dan aku juga mungkin next time bakal DM loh Kak, soalnya masih banyak nih pertanyaan. Eh, oh iya Kak, kita masih pilih 2 orang nih Kak. Tadi aku cukup ini ya, sama pertanyaannya dari Kak Vincentia Romanisti nih. Halo Kak, salam kenal dari Kupang. Izin bertanya Kak, apakah ada teknologi khusus yang digunakan manusia khususnya para pelaut dan kapten untuk mendeteksi keberadaan cetacea sehingga dalam pelayaran tidak terjadi tabrakan dengan cetacea? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya Kakak. Kalau untuk teknologi khusus itu saya belum tahu ya. Mungkin ada, tapi saya sendiri yang belum tahu. Jadi mohon maaf sekali. Saya tidak tahu apakah ada teknologi khusus untuk mendeteksi keberadaan cetacea. Tapi yang saya ingat itu dulu saya pernah nonton National Geographic. Itu acara nangkep tuna di Amerika. Nah, nelayan-nelayan di sana itu mereka menggunakan kapal-kapal yang teknologinya lebih maju ya daripada nelayan-nelayan yang di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia atau nelayan-nelayan tradisional begitu. Nah, yang saya tahu dari apa yang saya tonton itu, mereka bisa mendeteksi keberadaan tuna berdasarkan sonar atau sejenisnya. Jadi kalau mereka bisa mendeteksi keberadaan tuna dengan teknologi itu, saya rasa kita juga bisa mendeteksi keberadaan cetacea dengan teknologi itu. Tapi apakah ada yang khusus untuk cetacea? Saya belum bisa menjawab karena saya juga tidak tahu. Mungkin kita bisa cari sama-sama terkait itu. Oke Kak Ona, thank you untuk ininya karena aku juga penasaran sih tadi ada nggak ya alatnya gitu, alat khususnya. Kak Ona masih ada satu lagi nih yang tadi kayak masih ada yang ini dari Farhan Bali. Kak Ona bukunya sangat bagus dan menarik.
Selanjutnya, apakah bakalan ada next project lagi nggak Kak dari Cetacea Nusantara? Boleh nih Kak Ona dijawab. Ada nggak nih? Oke, terima kasih yang menanyakannya, Farhan dari Bali. Jadi apakah ada next project? Itu adalah harapan kami teman-teman. Jadi Cetacea Nusantara ini bukunya untuk A Journey of the Whales ini kita sudah meluncurkannya di bulan April kemarin. Kita juga sudah meluncurkan e-booknya, kita juga sudah meluncurkan audiobooknya. Dan saya dan rekan saya Aska, kami menyadari bahwa banyak sekali feedback baik dari para pembaca kami dan juga feedback-feedback yang membangun yang bisa kami terapkan untuk memperbaiki beberapa hal kalau kami membuat proyek baru. Jadi sedikit bocoran, kami sedang berusaha untuk mencari kesempatan untuk melaksanakan proyek selanjutnya. Jadi itu memang harapan kami. Mohon doanya, semoga Cetacea Nusantara ini bisa berlanjut dan kami akan menerbitkan seri-seri selanjutnya dan bisa menjangkau lebih banyak para pembaca dan memperkenalkan lebih banyak spesies Cetacea. Kami mohon doanya teman-teman. Semoga dilancarkan ya Kak Ona dan teman-teman dari Cetacea Nusantara. Nih Kak Farhan udah terjawab ya pertanyaannya. Kemudian dari tadi Muhammad Berliando juga sangat menantikan proyek selanjutnya nih Kak Ona. Sahabat kakak kita doakan ya Cetacea Nusantara. Kemudian proses proyek selanjutnya agar lebih disegerakan. Oke Kak, terakhir nih aku mau tanya Kak ini ya. Kak Ona tadi sempat mention bahwa itu cara Kak Ona berinteraksi ya, berkomunikasi sama Kak Aska tadi tuh lewat jarak jauh. Nah, aku mau, boleh nggak nih Kak Ona kasih pesan buat sahabat kakak, biar, atau penyemangat ya, biar lebih giat, biar lebih semangat untuk meraih mimpinya, khususnya yang mau jadi penulis nih. Kayak aku misalnya nih, Kak Ona. Boleh dong dikasih semangat untuk lebih meningkatkan literasi gitu. Oke teman-teman, untuk jadi penulis ya. Jadi yang pertama, untuk kalau mau jadi penulis, satu banyak baca dan banyak cari referensi karena kita bisa dapat pengetahuan banyak dari buku-buku yang kita baca, baik itu fiksi maupun non-fiksi. Saya juga seorang pembaca buku, saya suka fiksi dan non-fiksi, dan saya harus mengakui bahwa dari membaca kita bisa mendapatkan banyak informasi. Jadi saya suka baca buku terkait kosmos, terkait buku-buku terkait hewan, terkait dengan domestikasi hewan, tapi saya juga baca buku-buku fiksi supaya saya bisa melihat bagaimana nih membawa informasi yang non fiksi ke dalam fiksi. Itu satu. Kemudian yang kedua, cari kesempatan. Saya dan rekan saya Aska ini lahir dari kesempatan yang kami cari dengan giat. Kami mencari kesempatan ini, kami mencoba apply, kami tidak yakin kami bisa, tapi kami melewati proses itu dan puji Tuhannya kami mendapatkan kesempatan itu dari banyaknya keraguan yang ada di dalam diri kami berdua. Karena ini hanya berdua dan secara jarak jauh juga, itu kan tekanannya lumayan besar ya teman-teman. Tapi percaya bahwa setiap proses yang teman-teman lewati itu ada pelajarannya. Kalaupun teman-teman tidak mendapatkan kesempatan itu berarti ada yang bisa teman-teman pelajari di situ. Misalnya, oh saya kurangnya di sini. Oh ternyata pesan yang ingin saya sampaikan lewat buku ini tuh masih belum kena ke orang-orang. Nah di situ teman-teman harus mengikuti prosesnya, cari-cari kesempatan yang ada. Kemudian ini satu pesan klise sih, tapi mungkin teman-teman juga sudah capek mendengarnya, tapi ya jangan menyerah begitu. Bahwa ya kita masih masih muda gitu, menyerah, habiskan stok gagalnya dulu gitu. Kalau memang sudah di titik yang tidak bisa lagi, ya sudah kita lepaskan saja. Berarti itu bukan untuk kita atau itu bukan untuk tujuan untuk kita begitu. Sama satu lagi yang ayah saya selalu bilang ke saya dan saudara-saudara saya, sekolah di batas waktu, belajar seumur hidup. Jadi teman-teman bisa sekolah 4 tahun atau mungkin 6 tahun, kan kita selalu punya batas waktu untuk sekolah. Tapi untuk belajar itu sampai kita mati kan. Nah, jadi setiap hari kita harus belajar. Misalnya saya dan Aska, kami terus belajar setiap hari terkait dengan Cetacea, walaupun kami sudah tidak berkuliah lagi. Terus Aska sekarang juga dia puji Tuhan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studinya di benua Australia dan itu menjadi salah satu bentuk dari proses yang juga lumayan panjang begitu. Jadi
Saya rasa hal-hal yang tadi saya sebutkan itu bisa teman-teman tanamkan. Dan sebenarnya belajar dari pengalaman pribadi juga. Dari pengalaman pribadi teman-teman, teman-teman bisa memetik pelajaran yang dia akan lebih personal kepada teman-teman dibandingkan saya kasih pesan-pesan ini, itu mungkin sangat personal untuk saya ya, tidak personal untuk teman-teman. Tapi dalam perjalanannya teman-teman akan ada pesan-pesan personal yang teman-teman dapatkan. Percaya saja. Oke, thank you untuk penyemangatnya buat kita, buat sahabat kakak semuanya, dan buat aku juga. Terakhir nih, Kak Ona, apa harapan Kak Ona untuk Cetacea Nusantara ke depannya? Oke Kak, Mimpinya. Ya, mimpinya silakan. satu seperti pertanyaannya Kak Farhan dari Bali, semoga kami bisa ada next project. Semoga kami bisa lebih besar lagi, timnya tidak hanya berdua. Kami berharap timnya bisa lebih lebih berkembang lagi dan kami berharap juga Cetacea menjadi satu spesies atau satu kumpulan spesies yang juga diminati di Indonesia, bukan hanya di luar negeri tapi di Indonesia, terutama teman-teman yang dari NTT. Mari kita sama-sama belajar soal Cetacea. Oke, thank you Kak Ona, karena di sini kita udah di penghujung waktu. Sebelumnya terima kasih untuk sahabat kakak dan mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab. Tapi boleh nggak nih Kak Ona buat sahabat kakak yang masih punya pertanyaan untuk DM ke IG-nya Cetacea Nusantara mungkin. Tuh. Bisa sekali Kak, bisa sekali. Nah, buat sahabat kakak boleh tuh DM ke IG-nya Cetacea Nusantara. Buat yang tadi juga aku sempat lihat banyak yang tertarik ya sama Paus. Boleh tuh siapa tahu di next project juga boleh collab gitu ya Kak Ona. Oke. Nah, sahabat kakak di kolom chat itu ada untuk info menarik lainnya. Sekali lagi, terima kasih untuk Kak Ona atas sharingnya tadi dan terima kasih untuk sahabat kakak. Mohon untuk ini ya, next. Oke, next. Oh iya, sahabat kakak, di akhir sesi kita bakal ada link presentasi ya, link presensi. Jadi sahabat kakak mohon untuk tidak meninggalkan eh, room, karena masih ada nih sahabat kakak, masih ada. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Indra, terima kasih Kak Ona. Wah, sahabat kakak, malam ini kita dapat wawasan baru tentang cetacea dan juga tentang paus yang ada di Laut Sewu. Semoga wawasan yang kita dapatkan malam ini bisa membuka dan membangun keinginan kita untuk melakukan literasi, baik melalui membaca maupun menulis. Oke, sahabat kakak, setelah ini akan ada pengumuman dari tim program Yayasan Kokalbe. Untuk Katika, dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Bel untuk kesempatannya dan juga aku ucapkan terima kasih kembali untuk Kak Ona dan juga Indra tadi yang sudah membersamai ya dalam talk show tadi sangat seru sekali untuk pembahasannya terkait dengan paus, cetacea dan juga ceritanya nih di balik penulisan buku tersebut. Di sini juga aku lihat ramai banget ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jadi ini sebuah informasi yang menarik banget untuk kita semua di sini. Semoga di sini teman-teman juga merasakan ya kebermanfaatan dari talk kita kali ini. Dan kali ini sebelumnya aku juga terima kasih ini adalah kolaborasi dari Serasi Club dan juga Cetacea Nusantara yang salah satunya yang kita buka kepada publik karena kita tahu informasi-informasi ini sangat bermanfaat nih untuk teman-teman semua. Dan juga kali ini Yayasan Kokalbe juga memberi kesempatan untuk teman-teman bisa mendapatkan informasi lainnya. Jadi kita ada event yang lain nih, namanya pre-event webinar. Sebenarnya ini adalah sebuah rangkaian dari program internal media kontributor yang kita punya di LKK. Tapi untuk awalannya kita ada webinar yang
narasumbernya adalah spesial banget nih, yaitu dari temanku, yaitu Ilma sebagai TikTok content creator. Mungkin teman-teman pernah lihat gitu ya, mungkin konten-konten Ilma di TikTok yang mungkin sempat FYP. Dia banyak cerita terkait dengan kehidupannya dari perkuliahan, KKN, dan lain sebagainya di section cerita Ilma hari ini. Gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang tertarik nih di bidang pembuatan konten, mungkin karena di sini juga banyak ya yang suka terkait dengan literasi dan juga buku. Mungkin ada yang ingin tertarik untuk menerapkan skill literasinya ke content creation, bisa banget nih ikut webinar ini karena kita buka untuk publik dan acaranya nanti akan dilaksanakan besok Minggu. Silahkan bisa teman-teman ikutan lewat link berikut ini, mungkin mau scan atau mungkin eh, bisa lihat dari postingan yang ada di akun Instagram YKK. Nanti di sana juga ada beberapa informasi terkait dengan kegiatan ini. Jadi supaya teman-teman juga bisa kecipratan nih pengalaman-pengalaman dari Ilma selama menjadi content creator, baik dari tips triknya, dari pembuatan konten, dan juga mungkin manajemen waktu, planning, dan lain sebagainya. Semoga bisa jadi inspirasi dan juga tambahan ilmu untuk teman-teman semua. Jadi silakan ya bisa mendaftar. Nantinya kita juga ke depan bakal banyak nih kegiatan-kegiatan menarik lainnya yang upcoming, yang tersedia juga untuk publik teman-teman di sini ikutan. Jadi dan jangan lupa untuk bisa follow akun YKK untuk informasi-informasi selanjutnya dan juga akun Cetasea yang mungkin nanti kita akan lihat juga next project-nya dari Cetasea. Mungkin itu saja untuk pengumuman singkat dari aku. Terima kasih. Aku kembalikan lagi ke Bel. Oke, terima kasih Kak Tika. Jadi teman-teman jangan lupa daftar ya. Oh iya teman-teman, sebelum berpisah dengan Kak Ona dan juga sahabat kakak sekalian, kita akan ada sesi foto bersama nih. Jadi untuk sahabat kakak, disilahkan untuk on cam ya. Yuk sahabat kakak on cam. Wah, udah banyak yang ready nih. Yuk sahabat kakak eh, on cam supaya kita bisa foto bersama sebelum menutup acara malam ini. Oke, karena udah banyak yang on cam, kita mulai sesi foto bersamanya ya. Oke, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Oke, slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, slide terakhir sepertinya banyak yang tidak menyalakan kamera ya. Oke, terima kasih kepada sahabat kakak dan juga Kak Ona yang sudah membersamai kami pada malam hari ini di acara Book Talk hingga selesai. Terima kasih untuk wawasan dan ilmu yang sudah Kak Ona berikan untuk kami, dan semoga ilmu ini dapat kami pergunakan sebaik-baiknya. Oke, sahabat kakak, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah dibagikan di dalam kolom chat. Link presensi ini akan menjadi syarat untuk mendapatkan e-sertifikat dan akan ditutup malam ini juga. Jadi sahabat kakak jangan lupa ya untuk diisi. Dan jangan lupa juga untuk membagikan pengalaman dan insight yang sahabat kakak dapatkan dari acara Book Talk malam ini. Ingat ya sahabat kakak, jangan lupa untuk tag Yayasan Kokalbe dan Cetasea Nusantara, serta gunakan hashtag BookTalkYKKXCN. Pastikan akun sahabat kakak juga tidak di private supaya timnya kakak bisa ngecek nih siapa yang punya postingan atau stories yang paling menarik. Oke, akhir kata sahabat kakak, Kak Ona, Kak Koirun, dan semuanya. Terima kasih karena telah hadir pada malam ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih teman-teman semua. Selamat Terima malam kasih dan selamat semuanya. istirahat. Terima kasih semuanya. Kak Ona, makasih banyak. Dadah, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, Kak Ona, Kak Happy Kak weekend Tika, semuanya. dan semua teman-temannya. Happy weekend, everyone. Okay.